Kita ke informasi pertama, pemirsa, pemerintah memastikan terus memantau dinamika konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah strategis termasuk mengevakuasi WNI. Juri Ardiantoro juga menegaskan sebagai negara non-blok, Indonesia terus mengedepankan solusi perdamaian. Pemerintah menilai langkah perdamaian jauh lebih baik ketimbang perang yang membawa korban di kedua belah pihak. Cermat dari waktu ke waktu dan sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara yang terkait untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI. Jadi untuk keselamatan WNI, Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana, dan itu sudah berjalan. Pemerintah berhasil melakukan evakuasi tahap pertama terhadap 97 warga negara Indonesia dari kawasan konflik Iran. Dari 29 WNI yang dievakuasi dari Iran, sebanyak 11 WNI tiba di tanah air dalam keadaan selamat. 11 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa malam. Pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56 ETA menerbangkan ke 11 WNI. Kedatangan 11 WNI dari proses evakuasi kawasan konflik Iran disambut oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andi Rahmianto dan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral Kemenko Polkam, serta Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa Kemenko Polkam. Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andi Rahmanto menegaskan ke-11 WNI ini berasal dari 2 provinsi, yakni Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Dan mayoritas para WNI yang telah tiba adalah mahasiswa. Alhamdulillah baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu kita menyambut saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kementerian Investasi dan Hilirisasi melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Kota Batam. Kerjasama ini untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kementerian Investasi dan Hilirisasi melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BP Batam untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Kerjasama ini ditandatangani langsung Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani dan Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Kerjasama ini untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Dengan fokus pada sinkronisasi data, pengawasan perizinan, serta pengembangan peluang investasi dan kebijakan strategis, BKPM meyakini iklim investasi di Batam turut berkontribusi dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Target kami, Bapak kalau boleh saya sharing sedikit, itu mencapai lebih dari 13.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Tahun ini kita rencanakan mencapai target investasi kurang lebih 1.900 triliun. Dan oleh sebab itu kontribusi dari Batam dan BP Batam ini menjadi sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial buat kami dalam rangka mencapai pertumbuhan 8% itu yang kita tandatangani bersama. Ini menjadi pintu pembuka untuk lebih tumbuh kembangnya investasi di Kota Batam, karena beberapa waktu yang lalu Batam pernah tumbuh di angka bahkan sampai 11%, Bang. Selain adanya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam juga memiliki 31 kawasan industri, 135 industri galangan kapal, kawasan ekonomi khusus, dan 2 proyek strategis nasional. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel.
Pemerintah menaikkan target renovasi rumah dari 38.504 unit menjadi 2 juta unit pada akhir tahun ini. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut, untuk mencapai kenaikan target tersebut dan APBN yang dibutuhkan mencapai 43,6 triliun rupiah. Pemerintah resmi menaikkan target renovasi rumah dari sebelumnya 38.504 unit menjadi 2 juta unit hingga akhir tahun ini. Kenaikan target ini diikuti peningkatan anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari semula 850 miliar rupiah menjadi 43,6 triliun rupiah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, penambahan anggaran tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Adapun target renovasi 2 juta unit rumah per tahun juga telah ditetapkan untuk tahun 2026. Fahri menuturkan setiap peserta program BSPS akan menerima bantuan senilai sekitar 21,8 juta. Alokasi dana ini terdiri dari alokasi untuk balai perumahan sebesar 1,8 juta rupiah, untuk peserta BSPS sebesar 2,5 juta rupiah, dan untuk pembelian material konstruksi sebesar 17,5 juta rupiah. So it will covers like 43.6 trillion rupiah from our national budget, which means that every house will be count 21.8 million rupiah per houses, which 1.8 million will be going to the ministry to find the training all the administrative side of the policies. 2.5 million will be going to the owners, to do the business beneficiaries, to the owners of the house, and 17.5 million will be going to the materials. Fahri mengaku telah bernegosiasi agar tambahan anggaran dapat digunakan jika kapasitas program renovasi rumah berhasil ditingkatkan hingga 2 juta unit per tahun. Pencapaian target tersebut membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh, perencanaan yang matang, serta pertanggungjawaban yang serius. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Dunia menyoroti kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program 3 juta rumah. Menurut Senior Urban Development Specialist Bank Dunia, Luis Triveno, agar program 3 juta rumah per tahun menjadi tepat sasaran, maka berdasarkan perhitungan Bank Dunia, anggaran yang dibutuhkan mencapai 3,8 miliar dolar per tahun atau setara sekitar 61,92 triliun rupiah. Luis menambahkan anggaran pemerintah untuk sektor perumahan idealnya ditingkatkan hingga 75% dari alokasi saat ini. Peningkatan anggaran perumahan akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program hingga 60%, serta akan mampu mengakselerasi pencapaian target program 3 juta rumah per tahun. Menurut Luis, saat ini pembiayaan untuk sektor perumahan di negara-negara anggota OECD masih bergantung pada pembiayaan dari pihak swasta. Untuk itu diperlukan partisipasi pendanaan yang lebih tinggi dari anggaran negara. Solutions cost 75% less than one for a new house. Yes, 75% less. Now, the balance between funding new versus better homes in housing budgets determines many other results that sometimes we don't even think of, including where and how many jobs are created, which types of jobs, and the number of families. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.